Hai guys, what's up? Balik lagi bareng gue Evan. Dan ini dia Xiaomi Redmi Pad. Ya, ini dia tablet yang udah dari lama banget gue penasaran sama si Redmi Pad ini. Tablet yang udah bikin gue tuh dak-dikduk ya. Kayak gimana sih tablet terbaru dari Redmi? Harganya tuh cuman 3,5 juta aja, tapi dia punya speknya tuh yang wadidaw banget, yang ciamik banget. Kayak udah layar 2K, Helio G99. Gue tuh penasaran banget, dan dia ini punya luas layarnya juga yang luas banget ya, 10 inch, gile ya. Gue tuh bingung, bisa-bisanya ya Xiaomi ngejual tablet harganya segini, speknya kayak gini. Berapa untungnya ya? Langsung aja deh guys, kita langsung unboxing, gak usah pakai lama-lama lagi kuy. Dan ini dia guys, Xiaomi Redmi Pad. Nah, dia ini dari kotaknya kita kelihatan kayak gini ya guys. Dia ini untuk layarnya, sorry ada suara dogi gue. Dan lanjut, dia ini untuk audionya dia udah support Dolby Atmos. Nah, ada tulisan Redmi Pad kayak begini. Bagian atasnya kayak gini, Redmi Pad. Di bagian bawahnya kayak gini, Redmi Pad. Dan di bagian belakangnya kita ketemu sama fitur-fitur unggulannya dari si Redmi Pad nih. Kayak layarnya udah 90Hz, Helio G99, baterainya 8000 mAh, dan dia ini udah punya bodinya tuh udah uni body. Dan yang gue punya ini warnanya Moonlight Silver dengan RAM 6128, karena emang konfigurasi masuk Indonesia tuh cuma 6128 aja ya guys. Oke, dan langsung aja yuk kita unboxing si Xiaomi Redmi Pad-nya nih guys. Oke. Nah, ini dia. Di bagian pertama kita ketemu sama tabletnya, dan ini ada berbagai speknya. Kita taruh dulu. Terus kita ada kartu sambutan dari Xiaomi Indonesia kayak begini guys. Oke. Terus di dalamnya ini cukup besar kompartemennya. Mungkin yang sebelah sini nih ya, di bagian sininya ada USB-C. Terus ini ada adapter pengecasannya. Nah, untuk adapter pengecasannya kita di infonya kita dapat pengecasan yang punya outputnya di maksimal di 22,5 watt ya guys ya. Jadi ini kita dapat pengecasannya yang 22,5 watt nih untuk si Redmi Pad-nya. Untuk input device-nya sendiri dia maksimal bisa nerima di 18 watt fast charging. Oke, terus di bagian sininya ada SIM ejector. Ini kita dapat kartu garansi dan buku panduan. Nah, dia ini yang si Xiaomi Redmi Pad itu ini ya, dia tuh nggak support SIM card, jadi cuman support WiFi only. Dan ini dia si Xiaomi Redmi Pad-nya dengan berbagai spesifikasinya yang luar biasa banget untuk harga di 3,5 jutaan. Dia 90Hz layarnya, luasnya 10,61 inch dengan quad speaker Dolby Atmos. Nah, dia tuh layar itu sedikit lebih kecil kalau kita compare sama si Xiaomi Pad 5 yang dia punya layar itu 11 inch, dan dia tuh udah 120Hz untuk refresh rate-nya dan udah punya Dolby Vision nanti juga. Kalian komen aja di bawah kalau kalian mau gue bandingin si Xiaomi Redmi Pad ini sama Xiaomi Pad 5 yang dulu itu dijual di harga 4.999.000 ya. Dan itu juga cukup booming banget tuh karena speknya juga oke. Dia pakai prosesor Snapdragon 860. Komen aja di bawah kalau kalian pingin gue bandingin kedua tablet terbaru dari Xiaomi ini. Terus dia pakai MediaTek Helio G99, baterai 8000 mAh, 18 watt fast charging, dan dia udah pakai desainnya unibody. Yuk langsung aja yuk kita buka si Xiaomi Redmi Pad. Nah, kalau dulu si Xiaomi Pad 5 itu dijual di harga 4.999.000, itu dia juga pakai prosesor 860, dan dia itu layarnya juga sedikit lebih besar, dan kameranya itu dia 13 megapiksel. Nah, kalau ini dia ada beberapa speknya yang di downgrade, tapi emang harganya itu jadi super menarik banget, cuman di 3,5 juta aja nih. Dan ini dia untuk si Xiaomi Redmi Pad. Wow, ini tuh dia bodinya full aluminium metal ya guys ya. Kalian bisa lihat nih guys, bodinya tuh full aluminium metal, makanya pas gue pegang nih dingin-dingin gitu ya bagian belakangnya. Dan ini udah unibody sekelilingnya. Nah, ini dia. Dan ini kalau kita lihat frame kameranya, ini frame kamera tuh gue suka banget, cakep banget. Frame kameranya menurut gue nih kayak Xiaomi HP Xiaomi flagship kekinian, kayak Xiaomi 12 gitu ya. Tapi dia ini kameranya 8 megapiksel, dan dia ini single kamera only tanpa ada LED flash dan ada tanpa kamera kedua gitu ya. Jadi sedikit diturunin untuk resolusi kameranya. Kalau 13 megapiksel di Xiaomi Pad 5, di Redmi Pad dia ada di 8 megapiksel. Jadi bodinya nih emang udah kece banget sih. Ini emang udah mewah banget, build quality-nya udah oke banget tuh.
bagian speakernya dia ini udah Dolby Atmos. Ada 1, 2, 3, 4 speaker. Dan untuk suaranya dia juga udah support di tune by Dolby Atmos, kerennya. Di bagian sisinya nih ada tombol volume, ada mic-nya ada 2, dan ada SIM tray yang dia tuh support micro SD aja. Nah, ini kelebihan dari si Xiaomi Redmi Pad. Kalau si Xiaomi Pad 5 tuh dia nggak support micro SD. Redmi Pad tuh support ya untuk micro SD. Di bagian bawahnya ada speaker, ada USB-C, dan bagian kirinya kosong. Nah, dia nih kekurangannya kalau dibandingkan sama Xiaomi Pad 5, dia ngadepin konektor, jadi dia nggak bisa connect ke stylus yang pen dari Xiaomi ataupun keyboard dari Xiaomi, dia tuh nggak bisa connect gitu. Tapi masih bisa lah kalau kita connect kan pakai keyboard Bluetooth. Yuk, langsung aja sekarang kita jalanin si Xiaomi Redmi Pad. Oke, jadi guys, ini dia tampilan awal dari si Xiaomi Redmi Pad. Nah, dia ini luas layarnya 10,61 inch. Dan pertama kali kita bisa lihat dulu nih guys, untuk bezel-bezelnya dari si Xiaomi Redmi Pad ini nih. Ya sih, bezelnya menurut gue nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, sedang-sedang aja. Oke, untuk harga tablet di harga 3,5 jutaan. Nah, hal pertama kali yang langsung gue notice tuh adalah si kamera selfie-nya nih, kamera depannya. Yang sekarang oke banget, dia posisinya tuh ada di tengah. Jadi biasanya kan tablet-tablet lain untuk kamera selfie-nya ada di bagian atas sini. Yang menurut gue posisinya kurang oke ya kalau kita mau zoom atau video call gitu ya. Itu akan lebih enak kalau kita pakainya kayak gini, karena kan yang pakai tablet tuh kebanyakan mostly dipakai dalam posisi landscape. Jadi kayak di kamera webcam laptop yang ada di tengah nih untuk kamera selfie-nya. Nah, ini untuk kamera selfie-nya ada di 8 megapiksel. Dan yang gue suka adalah dia untuk kamera selfie-nya dia tuh udah punya angle of view-nya tuh yang luas, 103 derajat kalau nggak salah ya. Dia pokoknya lebih luas kalau gue bandingin sama kamera selfie handphone pada umumnya ya. Dia ini untuk kamera selfie-nya tuh luas angle of view-nya. Tapi gue nggak tahu, nanti akan gue compare kalau sama si Xiaomi Pad 5, angle of view kamera selfie-nya lebih luas mana. Tapi ini oke banget sih. Dengan placement si kamera selfie-nya yang ada di tengah, dan dia punya angle of view yang besar, karena penting banget nih. Nah, ini dia menunya, tampilan menunya dari si Xiaomi Pad 5. Nah, si Xiaomi Pad 5 ini sih gue tadi udah tes, gue udah mainin sebentar, dan gue nggak nemu iklan ya. Surprisingly, gue nggak nemu iklan, oke banget. Nah, coba sekarang kita cek dulu untuk skor Antutunya dari si MediaTek Helio G99. Nah, dia skor Antutunya ada 345.000. Standar kayak HP-HP Helio G99 pada umumnya ya, yang skor Antutunya tuh ada di 340 ribuan sekian nih, kayak begini. Skor GPU-nya 84.000, CPU-nya 90.000, dan untuk suhunya dia masih relatif stabil. Nah, ini untuk UI menu-menunya, kalau menurut gue sih si Xiaomi Pad 5 ini tuh untuk Xiaomi ya, untuk UI-nya tuh emang rada mirip-mirip dengan iPadOS ya. Kayak di bawah nih ada aplikasi yang di docknya, yang di bawah ada resep app-nya, ini bener-bener mirip banget sama yang ada kita temuin di iPad. Jadi mirip banget sih ini. Dan dia juga tampilannya, ada UI-nya udah minimalis dan udah oke banget nih. Dan sejauh ini gue belum ada nemuin bloatware sama sekali di Xiaomi Redmi Pad ini. Mantap. Oke, terus kita ke bagian setting. Nah, kita ke bagian setting. Nah, ini dia. Dia pakai MIUI-nya versi 13. Untuk storage-nya 128, dan dia punya RAM-nya. Nih, dia punya RAM-nya di 6 GB yang bisa diekspansi dengan virtual RAM sampai 2 GB, jadi totalnya 8 GB. Ini MediaTek Helio G99 prosesornya, dan dia base-nya di Android 12. Semoga ke depan dapat MIUI 14 dan Android 13 ya. Nah, itu dia. Kita bagian, sekarang coba kita ke bagian display-nya. Nah, ini display-nya. Untuk refresh rate-nya, ini kita cek. Nah, dia tuh ada yang standar, ada 60 Hz, ada 90 Hz, dan dia juga ada automatic refresh rate. Jadi dia akan menyesuaikan seperti biasa ya, refresh-nya di 60 atau 90, dia bisa menyesuaikan untuk menghemat baterai. Terus ini ada, oh iya, dia nih si Xiaomi Redmi Pad ini dia tuh nggak punya sensor fingerprint, jadi cuman ada face recognition doang ya, untuk dia ngebuka si tablet ini nih. Nah, terus dia juga udah ada nih untuk fitur memory extension virtual RAM. Dia juga ada fitur game turbo untuk memaksimalkan GPU dan CPU pas kita lagi main game. Nah, sekarang gue mau tes sensornya. Sensornya emang dia nggak ada sensor gyro ya, tapi dia udah ada
light sensor dan accelerometer sensor. Kita coba light sensornya dulu. Nah, sensornya tuh bukan di sini, tapi ada di sini, di dekat kamera selfie-nya. Itu dia guys. Cukup responsif untuk respon sensor cahayanya. Jadi dia udah ada fitur auto brightness. Tuh. Udah oke banget untuk respon dari sensor cahayanya nih. Tapi dia emang belum ada gyro, belum ada proximity sensor, dia belum ada. Jadi dia baru ada accelerometer dan light sensor aja. Ini coba kita ke menu kameranya lagi. Dia untuk kamera belakangnya udah ada mode night. Ini buat FYI aja. Gue yakin banget jarang dari kalian yang pakai kamera belakang di tablet segede ini. Nah, dia untuk perekamannya maksimal bisa di Full HD 30 fps dan bisa di HD. Oke guys, jadi sekarang ini kita udah masuk di game Mobile Legends, dan hal yang gue notice pertama ini adalah speakernya yang beneran besar banget outputnya. Dia quad speaker beneran guys. Jadi semua grid speakernya tuh ngeluarin suara. Jadi emang udah quad speaker ya. Dia sama dengan yang ada di Xiaomi Pad 5 kemarin. Jadi ini speakernya 1, 2, 3, 4. Dan ini gile sih, outputnya bener-bener besar banget. Dolby Atmos-nya sih bener-bener nggak bohong ya. Kalau kalian bisa denger guys, ini output suaranya mantep banget sih. Pokoknya puas banget sih guys kalau menurut gue ya. Ini si Redmi Pad emang tablet yang didesain khusus mungkin buat kalian yang lebih ke media consumable ya, bukan buat kalian yang kerja serius, karena kan dia emang nggak support keyboard kayak magnetic keyboard kayak di Xiaomi Pad 5. Tapi ini tablet kan cocok banget buat kalian yang hobi gaming, nonton film gitu ya. Ini tuh cocok banget. Nah, kalau sekarang gue lagi ngetes game PUBG di Redmi Pad. Nah, ini dia, hampir salah sebut brand. Nah, coba kita lihat settingannya. Terus settingannya dia maksimal sama sih kayak handphone Helio G99 pada umumnya ya. Maksimal bisa di SD high, untuk smooth bisa di ultra, dan dia belum ada gyro. Kalau di Xiaomi Pad 5 tuh seingat gua kalau nggak salah tuh ada gyro ya. Kalau di sini sekarang Redmi Pad yang di downgrade, gyronya di downgrade. Selain layarnya di downgrade, kualitas layar, terus tadi sama chipset tuh udah pasti 860 ke G99. Terus sama support buat keyboard dan smart pen-nya yang nggak disupport sama si Xiaomi Redmi Pad ini. Terus layarnya juga oke. Oke, jadi itu dia guys. Menurut kalian gimana untuk si Xiaomi Redmi Pad ini? Kalau menurut gue ini adalah versi impression gue. Ini tablet yang wajib banget kalian pilih kalau kalian lagi nyari tablet di harga 3,5 juta. Kalian wajib pertimbangin si Xiaomi Redmi Pad ini. Kalian udah dapet prosesor mid-range yang oke banget, capable buat main game atau jalanin aplikasi yang cukup berat, si G99, layar 90Hz 10,6 inch, dan dia juga udah punya bodinya nih yang cakep banget, yang wadidaw banget, yang mewah, feel-nya juga mewah banget dari bahan metal, dan dia juga udah punya quad speaker. Jadi ini adalah tablet yang menarik banget, dan layarnya juga cukup oke, walaupun emang kualitas layarnya, output layarnya, warna-warnanya dan detailnya ada satu tingkat di bawah si Xiaomi Pad 5. Tapi dia udah support 90Hz dan itu udah oke banget untuk harga tablet di 3,5 jutaan. Oke guys, jadi itu dia tadi video dari unboxing dan cobain dari si Redmi Pad yang gue udah penasaran banget dari lama nih. Akhirnya rasa penasaran gue terjawab, dan ini sesuai ekspektasi gue. Ini tablet yang oke banget buat kalian yang lagi nyari tablet di harga 3 jutaan. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.